رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak di hari yaumil kiamah tergolong umat yang itba kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kesabaran diibaratkan seperti halnya sebuah jendela. Ketika kita membuka jendela dengan lebar, maka angin yang akan masuk pun, udara yang akan masuk ke dalam rumah kita pun akan semakin banyak dan sejuk. Begitu juga dengan kesabaran. Apabila hati kita dibiasakan untuk bersabar, maka insya Allah hati kita akan terbiasa dan memiliki hati yang lapang. Salah satu nama Ramadan ialah bulan kesabaran. Mengapa bulan suci Ramadan dikatakan bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini ialah berpuasa, yang mana berpuasa itu sendiri merupakan separuh dari kesabaran. Seperti yang tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim, as-shaumu nisfu sabri. Berpuasa ialah separuh dari kesabaran. Menahan diri inilah merupakan sebuah pendidikan agar kesabaran senantiasa tertancap dalam hati serta jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala canangkan kesabaran ini melalui berpuasa, dan Allah telah menyediakan banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Maka dari itu ulama mengkategorikan kesabaran itu menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sabar dalam menerima nikmat. Apabila kita diberikan kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah selain kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, kita harus bisa bersabar akan nikmat tersebut. Sabar yang seperti apa? Sabar dalam mempergunakan nikmat agar tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang bersifat madarat. Seperti halnya kita dalam bulan suci Ramadan ini, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat. Misalkan kita diberi keberkahan oleh Allah di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan sebuah jabatan, atau kita diberikan Allah sebuah kelebihan rizki atau nikmat.
Maka dari itu selain kita untuk lebih bersyukur, kita diwajibkan untuk bersabar. Agar apa? Agar kita bisa pergunakan nikmat yang telah Allah amanahkan kepada kita untuk kemaslahatan. Kemudian yang kedua yaitu sabar apabila ditimpa musibah. Hadirin rahimakumullah. Jenis sabar yang satu ini mengajarkan kita agar menjadi hamba yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah berputus asa, tidak mudah berkeluh kesah terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita. Apabila kita diberikan musibah, maka hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah. Kita bersabar kepada Allah dan lapangkan hati kita bahwasanya musibah ini yang mendatangkan Allah, maka Allah lah yang akan membantu kita untuk keluar dari musibah ini. Dan jangan lupa untuk selalu beringat bahwasanya di balik musibah itu pasti Allah telah siapkan nikmat yang luar biasa. Bagaimana cara kita bersabar apabila kita ditimpa musibah? Tertera dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas dari surat tersebut tergambar bahwasanya apabila kita ditimpakan musibah, hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara salat dan bersabar. Kenapa? Karena Allah lah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita lakukan yang pertama kali ialah bersabar. Bersabar bukan hanya kita berdiam diri, tapi tetap bertawakal, berikhtiar kepada Allah dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya Allah, apabila ini hal yang terbaik untuk saya, maka hamba ikhlas ya Allah. Hamba akan bersabar dan hamba-Mu percaya di balik semua ini akan ada berkah yang luar biasa. Selalu tanamkan husnudzon seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah apabila kita tertimpa musibah kita bercerita terhadap teman, kita bercerita kepada tetangga dan sejenisnya. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Justru yang ada kita akan terlihat lemah di mata seorang hamba. Hadirin rahimakumullah. Sabar yang selanjutnya yaitu sabar dalam beribadah. Inilah poin yang sangat penting. Di bulan suci Ramadan ini, salah satu ibadah yang kita lakukan yaitu berpuasa. Bukan hanya berpuasa, kita juga melakukan ibadah-ibadah yang seperti biasa kita lakukan pada umumnya. Ibadah-ibadah keseharian, sholat fardu, sholat sunnah, bermuamalah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus bersabar ketika kita beribadah? Jelas, karena di bulan suci Ramadan ini godaan untuk kita menjadi hamba yang lebih bertakwa itu sangat besar. Ketika kita ingin menjadi hamba yang lebih rajin beribadah, lebih taat kepada Allah, menjadi hamba yang lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, menjadi hamba yang lebih baik dalam menjalin silaturahmi kepada tetangga, kepada sesama, maka godaannya sangat besar. Banyak sekali yang akan mendatangkan itu. Maka dari itu, kunci untuk menghalau semua itu ialah dengan bersabar. Harus lebih semangat dalam beribadah, harus lebih semangat dalam menuntut ilmu meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Maka insya Allah akhir dari tujuan kita berpuasa yaitu menjadi hamba yang bertakwa akan tercapai dengan semua itu. Hadirin rahimakumullah. Dari 3 hal kesabaran tadi, yang pertama yaitu sabar apabila kita menerima nikmat, kedua sabar apabila kita ditimpa musibah, dan yang ketiga sabar dalam menjalankan ibadah. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kunci dari semua peribadatan yang kita lakukan itu ialah dengan bersabar. Apabila kita ingin menjadi hamba yang dimuliakan di sisi Allah, ialah dengan bersabar. Maka dari itu, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur dan rasa sabar kita di bulan suci Ramadan ini dengan sama-sama kita memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila kekurangan itu datangnya dari saya sendiri dan apabila terdapat banyak kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.